Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Priscilla Oktania dari kelas D Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan terkait pendekatan dalam pemahaman hadis klasik dan kontemporer. Sebelum mengetahui pemahaman terlalu jauh, saya akan menjelaskan pengertian metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis adalah suatu kerangka atau langkah-langkah cara yang digunakan dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Jika dilihat dari sejarahnya, awal mula kegiatan memahami hadis muncul sejak Nabi menyabdakan kepada para sahabat. Awal mulanya perkembangan hadis berdasarkan dari generasi-generasi pada zaman klasik hingga zaman kontemporer. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan pemahaman hadis dalam periode klasik. Awal mula hadis periode klasik ini pada tahun 650 Masehi hingga 1800 Masehi. Fokus pada bidang kajian sanad, kemudian pengkajiannya terhadap makna matan. Pada masa klasik cenderung pencarian makna asal ke pencarian makna yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan saat ini. Pada masa klasik cenderung mensyar'i kitab tertentu dengan menyesuaikan sistematika dan pemaparannya. Adapun metode-metode pada periode klasik ini. Yang pertama, ikhtilaf al-hadis atau bisa dikatakan dengan kajian tentang hadis-hadis yang bertentangan. Yang kedua, pemilahan posisi Nabi saat menyabdakan hadis. Yang ketiga, pengkategorisasian penunjuk Nabi. Yang keempat, penelitian komprehensif sebagai aspek. Dan adapun karakteristik dalam periode klasik ini. Yang pertama, menyesuaikan tema pada kitab induk yang sedang disiarkan. Yang kedua, bentuk pemaparan utuh sesuai kitab. Dan yang ketiga, periode pemaparan melalui tahlili, ijmal, dan muqarrin. Dan yang terakhir, pendekatan yang digunakan pada masa ini masih menggunakan pendekatan yang sangat sederhana, yang ranah pendekatannya dominan pada kebahasaan dan historisnya. Pada masa klasik cenderung mensyar'i kitab tertentu dengan menyesuaikan sistematika dan keutuhan pemaparannya. Perkembangan pada masa klasik ini didongkrak dengan adanya sejumlah ulama yang berkontribusi menghasilkan pemikiran dalam kajian pemahaman hadis yang langsung diterapkan pada kitabnya. Para ulama yang berkontribusi hasil pemikiran terhadap periode klasik ini, salah satunya ialah Imam Al-Syafi'i yang memberikan gambaran dalam kitabnya Ikhtilaf Al-Hadits. Beliau menggunakan 3 cara dalam meneliti hal ini, yakni menggunakan yang pertama, metode al-jam'u atau kompromi, al-tarjih atau pengunggulan suatu dalil atas dalil lain, dan yang terakhir al-naskh atau penghapusan atau pembatalan suatu dalil. Pendekatan yang digunakan mencakup kebahasaan dan asbab al-wurud. Namun dalam kitabnya hanya sebatas dalam masalah fikih saja. Dan yang kedua, hal yang hampir serupa dengan Imam Al-Syafi'i yang memang pada waktu itu memfokuskan dengan hadis-hadis yang kontradiktif. Salah satu ulama ialah oleh Ibnu Qutaibah Al-Damuri melalui kitabnya Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits secara kontekstual. Pendekatan yang beliau gunakan melalui aspek bahasa, sejarah, dan rasional. Pembahasan yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah tidak hanya berisikan hadis-hadis hukum fikih, sebagaimana yang dilakukan Imam Al-Syafi'i, tetapi juga menjelaskan hadis-hadis tentang akidah dan lainnya. Contoh pada masa klasik ini yang berkaitan dengan Imam Al-Syafi'i, yakni dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mewudukkan wajahnya, kedua tangannya, dan mengusap sebagian rambut kepala masing-masing 1 kali. Diambil dari referensi Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Ikhtilaf Al-Hadits, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2008, set ke-1 halaman 478. Dan dari Humran Maula Utsman bin Affan bahwa Nabi SAW berwudu masing-masing 3 kali. Diambil dari referensi Al-Syafi'i, Ikhtilaf Al-Hadits halaman 478. Dan yang masing-masing hadis tersebut memiliki keterkaitan yang saling bertentangan. Referensi yang saya gunakan diambil dari jurnal skripsi Pergeseran Metode Pemahaman Hadis Ulama Klasik hingga Kontemporer oleh Ahmad Irfan Fauzi
mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, dosen pembimbing Bapak Rifki Muhammad Fatih, MA. Cukup sekian pemaparan dan pemahaman saya tentang pendekatan dalam pemahaman hadis klasik dan penjelasan tentang pendekatan pemahaman hadis kontemporer pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.